Webincang Unpap TV Talk Show bersama host kece Rizky Wahyudi yang akan membahas isu-isu terkini dan kisah inspiratif. Menghadirkan bintang tamu yang gak kalah kece, Nuzul Aini Ramadhani. Saksikan hanya di channel YouTube Unpap TV. Membagi kisah inspiratif seorang sastrawan yang berprestasi di tingkat nasional. Berkarya melalui puisi. Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 14.30, live on Unpap TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya Rizky Wahyuni akan menemani ruang dengar dan saudara-saudara atau sobat Unpap sekalian dalam Webincang Unpap Talk Show. Unpap TV Talk Show ini akan disaksikan secara streaming lewat YouTube channel Unpap TV dan juga live di Instagram Unpap Official dan juga Facebook Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik Sobat Unpap, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih kita bisa bilang ya. Spesial khusus untuk mengisi tema Webincang Unpap Talk Show hari ini. Yaitu temanya mengekspresikan diri melalui sastra. Kita sudah kedatangan bintang tamu kita tidak jauh. Dia adalah mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi juga dari sistem komputer. Ini dia Mbak Nuzul Aini Ramadhani. Halo semuanya. Mbak Nuzul apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik. Kak Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Luar biasa ya bisa hadir di acara kebanggaan kita siang hari ini. Kesibukannya apa nih siang-siang ini? Kesibukannya selain bekerja dan nulis, ini sekarang sedang mempersiapkan untuk Pekan Seni Mahasiswa Nasional, Kak. Oh, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Iya, jadi Pekan Seni Mahasiswa Nasional ini di mana mahasiswa semua seluruh Indonesia berlomba dalam hal seni khususnya. Nah, kalau Nuzul nih baca puisi kan, jadi Nuzul sedang mempersiapkan. Sekarang sedang dibuka pendaftaran dan nanti bulan November akan dilaksanakan lombanya gitu. Jadi kalau bisa dibilang si Nuzul ini adalah sastrawan muda. Bisa nggak sih kita bilang begitu? Bisa lah ya mungkin. Karena berdasarkan informasi nih ya dari kita yang kita dapetin kalau si Nuzul ini prestasinya di bidang puisi itu sudah sampai tingkat nasional. Sebenarnya apa sih yang membuat Nuzul ini tertarik dengan puisi? Nah, kalau tertarik dengan puisi itu kita cerita dari awal dulu nih ya. Karena Nuzul itu mulai mengenal puisi dari bangku sekolah dasar nih Kak. Nah, jadi Papa Nuzul yang kenalin ke puisi. Jadi mulai dari itu Nuzul ikut cipta puisi di tingkat nasional dan alhamdulillah juara harapan 3 ya. Ya alhamdulillah ya kan. Nah, permulaan. Permulaan. Jadi disitulah mulai Nuzul mendalami sastra khususnya puisi. Jadi ya untuk sekarang makanya Nuzul sangat mencintai puisi gitu. Puisi sendiri genrenya itu ada berapa jenis sih sebenarnya Nuzul? Dan Nuzul itu tertariknya di genre yang mana gitu? Kalau Nuzul sih lebih sering ke puisi yang tentang Indonesia, tentang bumi pertiwi gitu sih Kak. Oh, ke nasionalis ya? Iya, nasionalis banget gitu. Bagus ya. Jadi bisa juga mengajak para muda-mudi ini lebih mencintai Indonesia lewat Betul puisi. sekali. Makna sastra sendiri bagi Nuzul tuh apa sih? Nah, kalau makna sastra bagi Nuzul itu di mana pikiran, ide, semangat, pokoknya semua yang kita rasakan itu dituangkan ke dalam sastra, baik tulisan maupun lisan. Jadi kita bebas menjadi diri kita sendiri melalui sastra. Jadi ekspresikan semua diri melalui sastra, itu sih Kak. Pernah nggak ngerasa nggak percaya diri gitu dengan ciptaan puisinya, terus nggak merasa percaya diri untuk bisa menampilkan puisinya di depan publik?
Dan gimana caranya Nuzul bisa hilang dari rasa tidak percaya itu? Ya, kalau rasa tidak percaya diri tuh sering sekali ya Kak ya. Bahkan sampai sekarang masih ngerasa nggak percaya diri, tapi Nuzul mencoba menciptakan sebuah pikiran yang aku pasti bisa, aku akan melakukan yang terbaik dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Gitu aja sih Kak. Ya, karena awal mulanya itu semua berasal dari diri kita ya kan. Iya. Keyakinan dari kita itu bisa menimbulkan aura positif juga Iya, bagi betul orang yang sekali. melihat. Mm-mm. Nuzul di Pancabudi mahasiswa sistem komputer. Iya, Ya, betul. bener ya. Mm-mm. Tapi prestasinya justru di bidang sastra, di bidang Iya. seni ya. Uh-uh. Kalau di sistem komputer itu sendiri, kenapa sih tertarik di sistem komputer? Kenapa nggak mau ambil jurusan kuliah yang berkaitan aja gitu dengan sastra, misalnya ambil bahasa atau pendidikan ya kan, Yang setara yang gitu yang maksudnya. sama gitu Mm-mm. kan, sesuai dengan bidang keilmuan jadinya bisa ditingkatin lagi. Iya, karena menurut Nuzul nih, walaupun Nuzul jurusan sistem komputer, tapi itu tidak membatasi Nuzul untuk bersastra gitu ya Kak. Jadi semua juga mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi, walaupun dia jurusan ekonomi atau jurusan yang lain mungkin bisa bersastra karena semua pelajaran menurut Nuzul ada sastranya Ada gitu. sastranya Iya. gitu ya. Jadi nggak ada masalah itu dengan apapun jurusan kuliah yang kita ambil, kita tetap bisa seiring berjalan dengan hobi kita. Iya, betul. Nuzul bisa nggak sih saya tahu untuk prestasi tingkat nasional yang pernah Nuzul menangkan di bidang puisi? Iya, ada Ceritakan beberapa gitu pengalaman-pengalamannya yang paling berkesan sekali bagi Nuzul saat membawakan puisi. Ya, itu yang paling berkesan waktu Nuzul lomba di Padang Panjang nih, Kak. Padang Panjang. Iya. Itu pertama kali sih Nuzul menginjakan kaki di Padang gitu ya, Kak. Itu kan itu udah awal permulaan yang wah, aku bisa nih lomba tingkat nasional gitu kan. Nah, selanjutnya itu nggak cuman itu aja nih, Kak. Lombanya di situ itu kita cuman bukan nggak sekedar baca puisi, tapi kita lomba cipta baca puisi kreatif. Nah, ini maksudnya kita menciptakan puisi kita sendiri, kita membacakan puisinya, dan kita nggak cuma ngebaca puisi kayak biasa gitu Kak. Kita membacakannya dengan theatrical puisi gitu Kak. Jadi kita kayak orang berteater tapi kita membaca puisi gitu Kak. Itu sih sangat berkesan sekali gitu. Memang kadang orang ada nih yang bisa cipta puisi, bisa tulis puisi, tapi nggak pandai gitu membawakannya ya kan, tidak pandai membacakannya. Ada juga yang sebaliknya, bisa baca puisi, tapi nggak bisa cipta puisi. Tapi Nuzul justru bisa dua-duanya. Ya, ya alhamdulillah Kak. Mungkin kalau kita bisa membaca puisi, belum tentu bisa cipta ya Kak ya. Tapi kalau kita bisa cipta puisi, pasti kita bisa membacakannya gitu sih Kak. Karena itu berasal dari diri kita ya. Iya, itu langsung muncul sendiri gitu Kak. Kalau mau didalamin lagi untuk seni, selain ini kan jurusan kuliahnya tidak sama nih dengan hobinya, tidak sejalan ya kan. Gimana sih cara Nuzul bisa lebih mengembangkan hobi itu walaupun tidak sesuai nih dengan jurusan kuliahnya, pendidikan formalnya nggak sesuai dengan hobinya? Ya mungkin itu sejalan aja kita berjalan ya kan. Kita ngikutin kuliah sesuai dengan jurusan dan kita juga tetap berekspresi melalui sastra gitu Kak. Gitu aja sih. Ada niatan untuk buat sekolah khusus puisi? Kalau sekolah sih belum ya, tapi sekarang ini Nuzul lagi aktif di teater. Jadi ngajarin adik-adik yang pengen bersastra, mau itu puisi, cerpen, dongeng atau yang lain gitu Kak. Jadi di dalam teater itulah kita membentuk skill murid-murid. Ini lebih banyak ke murid-murid Pancabudi nih Kak. Oh, murid-murid Pancabudi ya. Karena kan adik-adik kelasnya Nuzul juga kan. Jadi melalui teater itulah mungkin bisa dibentuk sebuah jadi bakat dan prestasinya bisa menular ke adik-adik. Iya, betul. Kalau kegiatan yang mau dilakukan tadi apa? Ada perlombaan ya? Iya, di tingkat nasional. Tingkat nasional, Peksiminas Kak.
Oh, Peksiminas. Ceritain dong sedikit serunya Peksiminas itu. Nanti Hmm. bakal gimana sih acaranya? Nah, kalau tahun 2018 kemarin Nuzul juga Peksiminas di Yogyakarta. Nah, itu serunya tuh bisa ketemu orang-orang baru ya kan Kak. Bisa dapat pengalaman baru. Tapi tahun ini berbeda karena sedang pandemi COVID-19. Iya, Jadi kita semua via daring. daring semua lombanya. Iya, jadi ya mungkin itu ada Tantangan tersendiri. betul. Karena kan biasanya kalau kita lomba langsung ketemu sama jurinya kan, langsung benar. ngelihat saingan-saingannya gimana sih gitu kalau baca puisi. Nah sekarang via daring kita kirim video udah gitu, mungkin ya kita deg-degan sendiri ya di deg-degan rumah sendiri. gitu. Malah lebih penasaran ya karena kita nggak bisa lihat lawannya kita ya kan. Betul. Kita maksimalin diri kita sendiri lah. Iya maksimal ya pokoknya terus belajar lah gitu supaya kita mendapatkan hasil yang kita pengenkan gitu. Ini ajang setiap tahun memang ada Ini ajang atau ini pertama kalinya? ini 2 tahun sekali Kak. 2 tahun sekali. Sejak tahun berapa tuh mulainya? Itu udah lama banget itu Kak. Tahun berapa gitu ya? Kurang ingat juga Tapi sih. baru ini Nuzul ikut 2018 sama tahun ini. tahun ini. Ini kedua kalinya berarti. Iya. Berarti sudah punya pengalaman sebelumnya ya. Tapi Iya. kali ini posisinya berbeda karena sedang masa pandemi. Berbagi tips juga boleh ya ini kita ya, cerita-cerita ya kan. Gimana sih, apa sih yang harus kita perhatikan dalam menulis sebuah puisi supaya itu punya nyawa gitu. Supaya setiap orang yang mendengarkan puisi itu, wah iya nih bisa ngerasain gitu loh apa yang ada dalam puisi kita. Nah, paling kita sebagai pembaca puisi supaya pendengarnya merasakan apa yang kita rasakan. Nah, jadi membaca puisi itu kan menurut Nuzul membaca peristiwa. Nah, jadi tergantung bagaimana si pembaca puisi membacakannya dan memberikan makna yang ada dalam isi puisi tersebut gitu. Jadi ya dalam membaca puisi mungkin kita butuh yang namanya interpretasi atau makna gitu Kak. Jadi bagaimana cara kita memaknai isi puisi sehingga yang kita bacakan itu bisa sampai ke pendengar. Yang kedua itu ekspresi. Nah, jadi kalau kita berekspresi sesuai dengan yang ada di isi puisi, ya pasti semua orang yang ngelihat, wah, pasti juga merasakan apa yang ada emosionalnya dapat gitu. Nah, yang ketiga itu ada vokal. Nah, kalau kita menyebutkan puisinya dengan artikulasi yang jelas, semua orang juga tahu apa yang kita maksudkan, apa yang kita sebutkan gitu, Kak. Nah, yang keempat terakhir itu harmonisasi, itu adalah semuanya. Nah, kalau kita ekspresi sudah dapat, vokal, interpretasi, nah muncullah harmonisasi. Jadi semua orang bisa paham apa yang kita bawakan gitu, Kak. Luar biasa. Itu dia tips-tipsnya ya bagi adik-adik mungkin yang tertarik dengan dunia puisi dan ingin mendalami, bisa diikuti tips dari Nuzul. Nah, kalau itu kan membaca puisi, kalau menulisnya itu biasanya inspirasinya dari mana? Karena kan jarang sekali nih anak-anak muda sekarang ini yang menulis puisi itu bertemakan nasional. Kebanyakan anak-anak muda-mudi ya, puisi-puisinya ya berkaitan dengan cinta, dengan asmara gitu. Nah, ini kok bisa gitu timbul rasa nasionalis yang banyak gitu, yang dalam ya kan? Karena setiap puisi Nuzul itu malah berkaitan dengan itu gitu. Iya, pokoknya tipsnya untuk memunculkan ide, ya kita ngelihat aja apa yang ada di sekeliling kita, apa yang sedang terjadi, pokoknya kita tuangkan aja ke dalam puisi gitu, ke dalam sastra. Nah, ya kita nggak perlu takut untuk salah nih, nggak, udah tulis aja gitu, tulis aja apa yang kamu lihat, tulis aja apa yang kamu rasakan, tulis aja apa yang kamu dengar, pokoknya jangan pernah berhenti menulis, itu aja sih Kak. Itu ya, saya rasa memang penting sih ya, ketika kita ingin menuangkan suatu ide gitu, jangan pernah ditunda-tunda untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Jangan pernah ditunda. Apalagi memang benar-benar menggores di hati ya kan. Mungkin Nuzul memang jiwa nasionalisnya tinggi. Jadi puisi-puisi yang diciptakan juga berkaitan dengan itu. Iya. Kalau puisi-puisi muda-mudi enggak ya Nuzul ya? Kalau puisi muda-mudi kurang banyak sih ya. Kebanyakan nasionalis. Oh, nasionalis ya. Berarti memang benar-benar cinta Indonesia. Iya, cinta sekali dengan Indonesia ini. Luar biasa. Kalau boleh tanya, jawab cepat nih ya.
5 benda yang selalu Nuzul bawa kemana-mana, yang nggak boleh tinggal. Handphone, 1, buku, buku, pulpen, pulpen, botol minum, botol minum, laptop. laptop. Pokoknya, tapi yang paling penting dua benda itu ya, kalau seorang penulis nih ya. Iya, yang paling penting itu adalah buku dan laptop dan pulpen. Ya. Pulpen dan buku. Iya. Karena itulah dia ya kan, setiap yang Nuzul lihat, setiap Nuzul dengar itu harus tetap dituangkan dalam tulisan supaya nggak lupa, dan mana tahu ya kan itu bisa jadi sumber inspirasi. Nah, kalau Nuzul kan kalau menulis itu lebih nyamannya nulis di buku, Kak, gitu. Iya, beda katanya ya. Nulis di buku sama nulis di handphone tuh feel-nya beda. Beda banget. Karena kalau kita nulis di buku ini langsung kayak ngalir aja gitu, Kak. Apa yang mau kita tulis ngalir gitu kan. Gitu aja sih, Kak, enak. Pokoknya nulis di buku kalian pasti ngerasain apa yang saya rasain gitu kan. Aku pribadi sendiri juga gitu, lebih suka baca juga dari buku daripada dari gadget. Karena itu daya tangkap kita juga berbeda ya kan. Betul. Kalau kisah tadi kita cerita inspirasi, terus juga pengalaman yang paling berkesan dari selama Nuzul mengikuti kompetisi-kompetisi puisi. Kalau kisah lucu ada nggak sih? Kalau kisah lucu ada sih, Kak. Cuman ini agak malu nih nyeritainnya ya kan. Ini waktu SMA sih, Kak. Ini kan masih waktu SMA kan masih produktif untuk ikut lomba. Jadi sering latihannya sama papa kan. Papa kan sekaligus mentor juga nih kan. Nah, papa dari seorang sastrawan juga. Iya, juga seorang sastrawan. Jadi waktu SMA Nuzul lagi bisa dibilang cinlok sama temen sekelas. Jadi Nuzul pengen bikin puisi nih tentang dia gitu kan. Jadi kita Nuzul bikin puisinya. Nah, Nuzul kasih lihat ke Papa Nuzul kan, suruh ini bagus nggak gitu. Nah, Papa Nuzul langsung responnya langsung mengejutkan gitu, Kak. Papa Nuzul bilang gini, kamu lagi jatuh cinta ya? Masya Allah gitu kan. Langsung ketahuan ya? Iya, karena kan langsung sama Papa sendiri ya kan. Ya ampun, itu malu banget sih, Kak. Pokoknya itu nggak bisa dilupain, itu pengalaman terlucu, termalu yang pernah Nuzul alamin gitu. Oke. Tapi kalau di perlombaan belum pernah ya sampai buat satu hal yang aku nggak mau lagi lah ikut kompetisi kayak gini gitu. Nggak mau lagi gitu ya. Belum pernah ada pengalaman seperti itu. Kalau Nuzul walaupun kadang lomba sering melakukan kesalahan, tapi Nuzul nggak pernah menyerah sih, Kak. Tetap mencoba dan terus mencoba, itu aja sih. Bagus sih. Nuzul sendiri kalau di keluarga nih, tadi papa sastrawan, berarti jago juga berpuisi. Iya, pokoknya satu keluarga sastrawan gitu kan. Satu keluarga ya. Dan itu semuanya basicnya di puisi. Iya, Papa Nuzul nggak cuma di puisi sih. Papa Nuzul di teater, cerpen, semuanya Papa Nuzul pokoknya. Diambil. Jadi asik dong ya di rumah ya. Bisa sambut-sambutan puisi. Iya, bisa. Oke, kalau Nuzul mau, boleh nggak kalau misalnya tampilin puisi di sini? Boleh, Kak. Tapi nanti dulu ya, kita mau tanya-tanya dulu sedikit. Hal ini berkaitan dengan sastra. Tokoh inspirasi sastra Nuzul siapa sih? Tokoh inspirasi selain Papa Nuzul nih, ada sastrawan namanya Pak Djoko Pinurbo. Nah, beliau ini sastrawan nasional, sastrawan terkenal. Nah, kenapa Nuzul terinspirasi? Karena beliau menciptakan puisi itu dari hal-hal sekitar yang kita nggak pernah duga gitu. Kita anggap sepele, ini kok mana mungkin ini bisa dijadiin puisi, tapi beliau bisa ngejadikan itu puisi gitu kan. Waktu kemarin Nuzul ada kegiatan di Bengkulu Writers Festival. Nah, beliau membacakan puisinya di depan semua orang, dan mulai dari situ Nuzul, wah, saya harus kayak dia nih gitu. Nah, beliau ini menciptakan puisi dari kaleng kongguan nih, Kak. Kaleng kongguan.
Kaleng Kongguan bisa dijadikan puisi yang luar biasa banyak. Ada bukunya tuh Kak. Oh. Ada kumpulan puisi. Namanya buku Kongguan lah kayak gitu Kak pokoknya. Pokoknya tentang Jadi dia Kongguan. menciptakan sebuah puisi hanya terinspirasi dari sebuah kaleng Kongguan. Iya, dari Kaleng Kongguan. Gimana tuh ya? Ya, Ada itu nggak? yang Ada nggak sampelnya kayak sajak puisinya itu? Jadi penasaran banget. ada nih Kak. Judulnya ini ada Rumah Kongguan. Rumah Kongguan. Ini karya Joko Pinurbo. Ini saya bacain dikit ya Kak ya. Iya. Biskuit berterima kasih kepada Rengginang yang telah ikut melestarikan rumahnya yang merah, Kaleng Kongguan. Udah, gitu aja. Sesimpel itu Sesimpel ya. itu tapi punya Tapi ya itu ada maknanya gitu ya kan. Sesimpel itu ada maknanya dan orang semua juga pasti bilang iya juga ya gitu. iya, benar. Pasti ada timbul ucapan begitu di benak orang-orang yang mendengarkannya. Selain beliau, mungkin ada lagi? Selain Tokoh beliau, sastrawan puisi perempuan siapa sih? Nggak ada ya? Maksudnya yang apa? Kayaknya banyaknya laki-laki ya. Mungkin Nuzul ini yang nyusul yang perempuan. ya, amin, Amin. amin. Ada sih Kak perempuan. Tuti Herati Tuti Herati. dan masih banyak lagi Kak. Banyak lagi. Mm-mm. Tapi itu yang paling berkesan. menginspirasi, yang paling menginspirasi Nuzul ya. Kalau kejuaraan Nuzul berarti kita cerita tingkat nasional, terus dari mulai pengalaman pertama kali lomba masih tingkat-tingkat sekolah ya kan. Untuk prestasi di bidang puisi coba sih diceritain supaya makin buat adik-adik ini kan, mungkin mereka juga kan berpikir lomba-lomba puisi ini jarang ada kejuaraannya gitu. Nuzul bisa ceritain nih di mana sih sebenarnya ajang kompetisi puisi ini paling banyak diperlombakan, kemudian apa yang udah pernah juga Nuzul ikutin dan pernah dijuarai oleh Nuzul. Nah, ada beberapa lomba puisi yang Nuzul ikutin. Ya salah satunya itu tadi yang di Padang Panjang, terus yang kemarin juga Nuzul pernah ikutin di Loksmawe, Kak. Sumawe, Iya, itu diselenggarakan di Universitas Malikul Saleh. Malikul Saleh. Dan alhamdulillahnya Nuzul juara 1 di situ, Kak. Nah, sebenarnya kalau puisi sih udah lumayan banyak dari SD, Kak. Udah banyak Nuzul ikutin dari SD, lomba cipta, lomba baca, bahkan pun Nuzul juga ikut lomba dongeng gitu kan. Pokoknya di dalam dunia sastra yang berkaitan dengan sastra Nuzul ikutin gitu. Dan Nuzul Kak. juga sering dipakai di setiap acara wisuda Unpad kan untuk pembacaan puisi. Iya, benar. Iya sih. Saat saya menyaksikan Nuzul membaca puisi itu juga menurut saya sendiri ada yang berbeda gitu. Karena apa? Karena powernya itu dapet banget. Iya. Jadi memang cocok sekali untuk puisi-puisi bertemakan perjuangan. Iya, yang nasionalis. Nasionalis memang pas banget dengan kualitas vokalnya. Mungkin bisa ngobrol lagi lah cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman berkesan mengajar puisi di adik-adik. Ada nggak yang dari mula awalnya adik-adik itu cuma bisa buat tulisan puisi aja, tapi dia nggak percaya diri buat berpuisi? Banyak kan gitu sih ya kan? Banyak sih adik-adik Nuzul yang minatnya dalam puisi itu kayak setengah-setengah gitu Kak. Jadi itu sebuah tantangan untuk Nuzul membuat mereka cinta sama puisi gitu Kak. Kadang sih mereka kalau diajak latihan kayak males-malesan gitu Kak. Tapi setelah mereka Nuzul ajak yuk ikut lomba, yuk ikut lomba, dan alhamdulillah mereka juara dan mereka ya jadi makin semangat gitu Kak. Nah ya mungkin Nuzul nanamkan sama adik-adik, kalian yang penting berusaha, urusan menang kalah itu belakangan. Kalau kalian menang itu bonus gitu sih Kak. Menang itu bonus gitu. Kalau ini ya, kalau saya sendiri kadang suka juga tuh mencoba merangkai sebuah puisi atau merangkai sebuah
pantun. Pokoknya yang berkaitan dengan sastra itu kadang susah pemilihan kosakatanya. Kosakata itu berarti kita harus banyak juga ya kan, membaca buku atau melihat referensi gitu dari kalimat-kalimat yang dipakai, karena kan sajak-sajak puisi itu yang membuat para pendengarnya apa ya, Mengerti gitu Kak ya. mengerti, kemudian terasa lebih punya makna yang dalam itu kan dari pemilihan kosakata tadi gitu. Jadi Nuzul ini tipikal yang mana nih? Yang lebih sering melihat contoh puisi atau melihat mendengar atau memang sengaja mencari kosakata baru? Kalau Nuzul lakuin semuanya sih Kak. Semua ya. Iya, Nuzul cari contoh-contoh puisi, Nuzul baca-baca puisi-puisi sastrawan gitu kan. Nuzul cari kosakata karena kita butuh banyak kosakata dalam menulis puisi Kak, gitu kan. Jadi kita bisa merangkainya dengan majas, dengan diksi. Jadi terciptalah puisi yang indah gitu Kak. Untuk para Sobat Unpap TV dimanapun Anda berada, kalau memberikan pertanyaan kita juga bisa ya kan. Nanti ada Nuzul di sini yang bisa membagikan inspirasi dan juga membagikan tips-tips seputar puisi. Bisa langsung komen aja di Instagram live kita, ada Unpap Official, ada di Facebook kita juga Universitas Pembangunan Pancabudi, atau di live YouTube kita di Unpap TV. Lanjut lagi, sebelumnya kita nanti akan kasih tampilan bagaimana sih si Nuzul ini dalam membawakan puisinya. Puisi-puisi yang dibawakan Nuzul kan semuanya bertema kemerdekaan. Ada nggak satu puisi yang Nuzul lombakan yang tidak bertemakan kemerdekaan atau perjuangan nasional? Oh ada Kak. Kemarin yang waktu di Padang Panjang itu juga dia kita menciptakan puisi tentang kotanya gitu Kak, tentang kota Padang Panjang gitu kan. Oh, itu yang di Padang Panjang justru menceritakan tentang kotanya, kota Padang Panjang. Wah, susah dong. Karena kan kita bukan orang Padang Panjang, ya kan? Iya, itu dia tantangannya Itu Kak. tantangannya ya. Jadi gimana kita bisa dapat inspirasi dari kota Padang Panjang yang notabene bukan tempat tinggal kita. yang sama sekali Nuzul belum pernah ke situ. Belum pernah ke situ. Lawan-lawannya orang-orang kota Padang Panjang pula, ya kan? Iya, ada juga yang dari Padang Panjang. Itu saingan berat ya pasti. Jadi Nuzul cari-cari di internet tentang Padang Panjang, tanya-tanya sama yang udah pernah ke sana gitu. Jadi itulah Nuzul kumpulkan dan jadilah puisi tentang kota Padang Panjang. Hanya sebatas itu aja ya, informasi-informasi sedikit ya, tapi bisa diolah. Bisa diolah. Jadi kata-kata. Nuzul, bisa nggak kita coba aja langsung ya bacain satu buah puisi yang paling the best lah kita tampilin di Unpap TV. Kita mau bacain puisi yang tentang Padang Panjang? Boleh sedikit, tapi aku mau versi panjang yang paling the best lah menurut Nuzul untuk dipersembahin Sobat Unpap. Iya, itu panjang sih Kak puisinya. Jadi aku pengen bawain itu untuk Sobat Unpap semuanya. Sepanjang padang, sepadang panjang. Karya Nuzul Aini Ramadhani.
alunan saluang berlayar bersama kesiur angin. Sepanjang hamparan sawah yang menjemput ingin. Lalu berkisahlah pada terang. Lalu berceritalah pada yang melekat garang. Oh, orang-orang kampung bakumpualah. Basamo awak kasawah, basamo awak mandape ridho Allah. Dan para petani itu menapak langkah-langkah jejak, meniti pematang sepanjang girang, menebang alang-alang bukan kepalang, menyiangi jerami dengan gagah berani, mengikat kerbau di samping dangau, menghalau borong yang menyemut urung. Oh, orang-orang kampung, ambiak suluah, basamo awak dapek tarang, basamo tambuih ilalang. Dan terlukislah serambi Mekah, bersebab adat basandi sarak basandi kitabullah, pada kediaman, pada kedamaian. Oh, orang-orang kampung, bakumpualah, basamo awak mengangkek piryang, basamo awak menghilangkan paniang. Lalu para petani itu menari. Lalu para petani itu menyanyi. Lalu para petani itu menghaturkan diri. Dengan seluah dan piring di tangan, mencari rezeki, mencari ridho ilahi, sepanjang padang, sepadang panjang, bersebab alam tak kambang jadi guru, yang patut digugu, yang patut ditiru. Oh, orang-orang kampung bakumpualah, menarilah, awak capui barokah Allah. Oke Kak, itu dia. Keren. Menggelegar kali suara Nuzul ini ternyata ya. Wajahnya aja yang budi mood. Keren sih Nuzul. Gak sangka sih kalau satu kota Padang Panjang jadi sebuah puisi yang sangat powerful. Dari kota Padang Panjang menjadi sebuah karya ya Kak ya. Iya benar. Itu dia ya, gimana cara kita bisa kreatif melihat sudut ya. Melihat sudut pandang, jadi bisalah tercipta sebuah puisi yang indah didengar. Iya. Jadi dari apa saja menjadi sebuah karya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah sebuah karya gitu. Gimana ya, saya jadi deg-degan tadi karena baru dengar suara Nuzul. Banyak ini ya, kalau puisi ini ekspresinya sebenarnya macam-macam ya. Ada juga yang sedih, kalau Nuzul lebih ke powerful gitu, tapi masing-masing orang punya warna. Jadi kita harus tetap jadi diri kita sendiri juga ya kan. Karena pasti kalau orang yang bawaannya lembut misalnya baca puisi yang powerful mungkin kurang dapat powernya. Ya, kadang orang juga ngelihat loh ini si Nuzul orangnya
kayaknya pendiam, nggak ada kalem, suara, benar. gitu. Tapi kok baca puisi jadi gini gitu kan. Iya benar-benar. Ya kadang mungkin itulah yang harus Nuzul tunjukkan ke orang-orang bahwa Nuzul sebenarnya punya power untuk menyuarakan sesuatu. Sedap. Ngeri ya anak siskom ya. Sebenarnya masuk hukum loh kamu. Oh ya. Oke Nuzul, kasih dong tips-tips bagi sobat Unpap yang ngelihat kita dari tadi ya kan, nontonin Nuzul mungkin, kasih juga apa ya, motivasi buat mereka supaya tidak pernah malu menjadi diri sendiri, supaya tidak malu juga untuk cinta dengan tradisi Indonesia. Iya, jadi untuk semua sobat Unpap yang dimanapun berada, jadi kalau kalian pengen menyuarakan sesuatu, pengen berekspresi, khususnya lewat sastra, jadi kalian nggak perlu merasa insecure terhadap diri kalian. Ya, pokoknya kalian tuliskan aja apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, gitu kan. Pokoknya jadi diri sendiri melalui sastra itu enak loh, gitu sih Kak. Tips untuk bisa percaya diri ngikutin kompetisi? Kalau tips untuk percaya diri, yang penting kita pede aja, sering-sering aja kita ikut kompetisi, sering-sering aja kita mungkin baca puisi gitu depan orang-orang. Jadi itu melatih mental kita. Melatih mental ya. Jadi Penting itu kah kompetisi? kompetisi Kompetisi itu penting nggak sih? Atau kita lu cukup aja menulis? Kompetisi itu penting Kak menurut Nuzul, karena melalui kompetisi kita bisa mengukur sampai mana sih kemampuan kita dalam berpuisi gitu Kak. Jadi sering-sering aja berkompetisi supaya kita tahu kita udah pede belum, kita udah bisa belum gitu sih Kak. Pokoknya kompetisi itu penting sekali. Karena dalam kompetisi itu juga kita bisa dapat pengalaman dari orang lain. Iya, pengalamannya juga, kenal dengan orang baru. Pokoknya nambah kosakata juga ya kan? Dengan kompetisi kita mendapatkan hal-hal yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya gitu sih. Jadi begitu kayaknya sebenarnya sastra yang ada di Indonesia ya kan, apalagi juga kita sebagai muda-mudi, kita lah generasi yang seharusnya meneruskan itu warisan budaya itu ya kan. Puisi-puisi yang difokuskan di Nuzul ini adalah puisi-puisi yang bertemakan nasional dan kepahlawanan. Itu juga sangat langka di kalangan muda-mudi saat ini. Nuzul sih kalau bikin puisi yang tentang nasionalis itu ada satu puisi yang Nuzul menceritakan tentang waktu 2019 yang kabut asap tuh Kak. Kabut asap, Sinabung? Enggak, yang kita lagi kabut asap, kebakaran hutan. Oh, kebakaran hutan. Jadi itu Nuzul ada ciptain puisi juga dari situ? Ada. Jadi mungkin mau Nuzul bacain lagi? Boleh. Oke, kita bacain. Gimana Sobat Unpap? Pastilah, Sobat Unpap pasti pengen banget, denger penasaran ya, penasaran sama puisinya ya. Nah ini puisinya singkat aja sih Kak, tapi maknanya tentang Indonesia yang sedang dilanda bencana kabut asap gitu Kak. Jadi Nuzul akan bacakan sedikit puisinya. Kisah hujan di sudut mata. Karya Nuzul Aini Ramadhani. Kusaksikan keriput di wajahmu. Engkau muntahkan segala derita hingga menguning seluruh tubuh. Kusaksikan kisah tetes air mata yang membanjir segala. Engkau tahan rasa sakit, lalu menjelma asma yang menyisakan sesak pada rongga dada. Luka
duka, menjelma dupa dan menjadi hujan di sudut matamu. Oke, itu dia tadi Kak puisinya tentang Kabut asap. kondisi Indonesia yang sedang dilanda kabut asap waktu 2019 kemarin. Tapi unik ya Nuzul, untuk kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Indonesia cepat banget ya inspirasinya untuk buat puisi. Iya, karena banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat di Indonesia ini, Kak. Iya. Kalau misalnya, kalau beberapa hal yang, oh ini ada pertanyaan ya dari Instagram kita. Oh kita jawab dulu ya pertanyaan dari @Ica Hasibuan. Nah, pertanyaan langsung dari live Instagram kita. Harapan Nuzul untuk sastrawan saat ini apa sih? Harapan Nuzul untuk sastrawan saat ini, harapannya ke depannya lebih makmur lagi ya sastrawan. Karena kan banyak sastrawan yang orang kayak nggak peduli gitu Kak. Kayak ya yang penting yang profesi-profesi lain lah gitu Kak. Ini kan sastrawan jadi kayak harapan Nuzul lebih banyak diapresiasi sama orang-orang banyak gitu. Ya pokoknya masyarakat Indonesia harus banyak lebih mengapresiasi apa yang telah kami lakukan di bidang sastra khususnya gitu sih Kak. Dan berusaha untuk selalu ekspresikan sesuatu itu lewat sastra. Iya. Jadi ada ya kan istilahnya ada hasil yang didapatkan. Kadang sekarang ini karena saking banyaknya nih ya kan media sosial, kebanyakan anak muda-mudi sekarang mengekspresikan diri dengan membuat status, ya kan, membuat gimmick-gimmick yang kurang, sebenarnya kurang baik lah ya kan, dicontoh oleh anak-anak terutama. Tapi kalau misalnya kita setiap ada kegalauan kita ekspresikan dengan puisi, kemarahan kita ekspresikan dengan puisi, kebahagiaan kita ekspresikan puisi, pasti itu bisa jadi satu karya yang tanpa kita sadari lama-lama banyak ya kan? Iya, karena bisa kita jadikan kita ikutkan kompetisi, kita dapat prestasi, walaupun kita lagi galau kita ikut kompetisi dengan puisi itu. Nah, siapa tahu malah ya bisa dapat tuh feel-nya ya kan? benar. Kita buat puisi sesuai dengan kondisi hati kita. Iya, betul. Itu dia Sobat Unpap. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya kan? Selalu gunakan ekspresi yang ada dalam diri kita, emosional dalam diri kita ke hal-hal yang positif, dan jangan pernah berhenti yang namanya mencoba. Jangan pernah putus asa sebelum berkompetisi, karena kompetisi itu penting. Kompetisi itu bisa membangkitkan kreativitas, bisa memperluas pergaulan, bisa memperdalam pengalaman. Iya, betul. Dan itu dia berbincang kita pada siang hari ini tentang mengekspresikan diri lewat puisi, mengekspresikan diri lewat sastra, dan bersama dengan bintang tamu kita Nuzul Ramadhani. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Terima kasih atas tipsnya. Terima kasih sudah banyak sekali berbagi ilmu dengan Sobat Unpap sekalian yang berada di rumah dan berada di kampus. Dan saya selaku MC pada kegiatan Webincang Unpap TV Talk Show mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Sobat Unpap. Bertemu lagi kita di Webincang Unpap TV Talk Show setiap hari Selasa live di Unpap TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Webincang Unpap TV Talk Show bersama host kece Rizky Wahyudi yang akan membahas isu-isu terkini dan kisah inspiratif. Menghadirkan bintang tamu yang gak kalah kece, Nuzul Aini Ramadhani. Saksikan hanya di channel YouTube Unpap TV. Membagi kisah inspiratif seorang sastrawan yang berprestasi di tingkat nasional. Berkarya melalui puisi. Selasa 13 Oktober 2020 pukul 14.30 live on Unpap TV.